Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Reforma Mahabarani, kami sendiri, Zuriatul Aflahah dan Hafizin, yang akan mempresentasikan tentang materi percakapan. Pertama yaitu rasa cemas dan ketidakpastian. Manusia merupakan makhluk yang penuh dengan perasaan dan emosi. Tidak terkecuali pula perasaan cemas dan rasa ketidakpastian dalam hidupnya. Cemas merupakan perasaan khawatir yang timbul dari tindakan yang ia lakukan dan ia nilai bahwa tindakan itu salah atau tidak seharusnya ia lakukan. Sedang ketidakpastian merupakan tahapan perasaan lanjut dari manusia yang dimana seorang akan merasakan ambigu atau kebingungan karena suatu hal terasa samar-samar tanpa ketidakpastian yang jelas, karena terlalu overthinking mungkin. Kecemasan sendiri adalah perasaan atau feeling, dan ketidakpastian merupakan pikiran yang keduanya merupakan penyebab kegagalan komunikasi antar kultural. Setidaknya ada dua hal yang akan kita bahas atau menjadi perhatian para peneliti ahli teori sebagai berikut. Pertama yaitu mencoba mencari tahu penyebab dan cara mengelola serta mengatasi kecemasan dan ketidakpastian pada diri seseorang. Yang kedua, untuk memahami bagaimana sikap yang akan kita lakukan ke depannya terhadap seseorang yang sedang merasakan kecemasan dan ketidakpastian. Teori dalam kecemasan dan ketidakpastian ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, teori mengurangi ketidakpastian kecemasan. Dan itu yang mungkin dapat saya sampaikan materi cemas dan ketidakpastian. Selanjutnya yaitu makna interaksi. B. Makna interaksi. Berbagai teori tentang percakapan dalam tradisi sosiokultural membawa kita kepada arah yang sangat berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini kita menemukan berbagai penjelasan antara lain mengenai apa yang mendorong terjadinya percakapan, bagaimana percakapan menghasilkan makna, dan bagaimana simbol dipahami melalui interaksi. 1. Tradisi sosiokultural. Di dalam tradisi sosiokultural terdapat 3 teori. Yang pertama, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik memfokuskan perhatiannya pada cara-cara yang digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat melalui percakapan. Yang kedua, teori konvergensi simbolik, yaitu teori yang membahas bagaimana penggunaan naratif atau cerita dalam komunikasi. Yang ketiga, teori analisis percakapan. Salah satu rangkaian karya paling menarik dan populer dalam ilmu komunikasi adalah analisis percakapan atau conversation analysis, yang merupakan bagian dari ilmu sosiologi. Kedua, tradisi sibermatika. A. Teori pengolahan makna. Tradisi sibermatika dalam membahas topik percakapan mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara makna, tindakan, dan perilaku yang terkoordinasi. Teori mengenai pengolahan makna yang terkoordinasi merupakan teori mengenai interaksi sosial yang komprehensif, membahas cara-cara bagaimana berbagai makna yang dimiliki seseorang dikelola atau dikoordinasikan dalam percakapan.